Saatnya Anda menyaksikan Kompas Bisnis, Saudara, bersama saya, Yan Rahman. Saudara, Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa merespons kenaikan harga Pertamax. Menurutnya hal ini tidak mempengaruhi laju inflasi secara signifikan. Purbaya bilang sektor-sektor krusial seperti distribusi logistik dan transportasi massal tidak menggunakan jenis BBM non-subsidi, sehingga harga barang pokok diperkirakan tetap stabil. Sementara itu, terkait strategi menjaga kuota BBM subsidi tidak jebol dan tepat sasaran, Purbaya Yudisadewa juga menyerahkan hal ini kepada Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia. Salah satu upaya yang tengah dikaji yakni penerapan sistem nozzle control di setiap SPBU. Apakah inflasi dari kenaikan Pertamax 30%, Pak? 30% ini, Pak. Harusnya nggak karena kan Pertamax nggak dipakai buat angkutan barang. Pertalite subsidi tidak jebol, Pak. Maksudnya dampaknya minim atau bagaimana, Pak? Tanya ke Pak Bahlil, mesti ada mekanismenya gimana? Tapi kalau dari Kementerian Keuangan kontrol, kalau katanya Pak Bahlil. Dampaknya ke inflasi gimana, Pak? Jadi minim atau bagaimana, Pak? Dampaknya limited karena kan bukan buat angkutan umum. Terus pemerintah akan Angkutan barang juga nggak pakai. Ada stimulus lagi ada stimulus berapa? Pak, makasih, Pak. Saudara, sebelumnya Pertamina Patraniaga mengumumkan pada Selasa malam harga Pertamax RON 92 naik 32% menjadi Rp16.250 per liter dari sebelumnya Rp12.300 per liter. Adapun Pertamax Green naik dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter. Dua jenis BBM ini masuk kategori non-subsidi alias pemerintah tidak memberi bantuan dana dari APBN guna memotong harga jual produk. Sementara itu, Saudara, sejumlah ekonom menilai yang paling merasakan dampak kenaikan signifikan harga Pertamax dan BI Rate adalah pekerja kelas menengah. Dampak yang disoroti oleh sejumlah ekonom ini soal kenaikan harga BBM non-subsidi dan juga BI Rate adalah potensi merosotnya daya beli di kelompok menengah dan menuju kelas menengah. Bertambahnya jumlah penduduk rentan miskin, kenaikan harga pangan, transmisi penyesuaian suku bunga kredit lebih cepat, jumlah PHK melonjak pada kuartal 3, serta meningkatnya risiko kriminalitas dan gejolak sosial. Sebelum kita membahas lebih jauh soal dampak kenaikan harga Pertamax, Saudara, kami sajikan dahulu definisi kelas menengah. Ini menurut Badan Pusat Statistik, kelas menengah adalah penduduk dengan pengeluaran per kapita bulanan pada kisaran 3,5 hingga 17 kali nilai garis kemiskinan. BPS memperbarui data nilai garis kemiskinan per September 2025 adalah sebesar Rp641.443 per kapita per bulan. Jadi untuk menentukan kelas menengah adalah Rp641.443 dikalikan 3,5 hingga 17. Maka muncullah angka pengeluaran golongan kelas menengah per kapita per bulan adalah di kisaran Rp2.245.050 hingga Rp10.904.531. Artinya jika pengeluaran Anda di bawah kisaran tersebut, maka termasuk golongan menuju kelas menengah, rentan miskin dan miskin. Sementara jika pengeluaran di atas kisaran tersebut, berarti Anda masuk dalam kelompok kelas atas. Berdasarkan data BPS, Saudara, tren penurunan jumlah penduduk kelas menengah sudah terjadi selama 5 hingga 7 tahun terakhir. Pada tahun 2021, jumlah penduduk kelas menengah tercatat sebanyak 53,8 juta jiwa, terus menyusut menjadi 49,5 juta jiwa pada 2022, kembali turun pada 2023 jadi 48,3 juta jiwa, turun lagi jadi 47,8 juta jiwa pada tahun 2024 dan data terakhir pada 2025 menyusut lagi ke angka 46,7 juta jiwa. Proporsinya terhadap total penduduk dari 2024 ke 2025 juga menyusut dari 17,1% jadi 16,6%. Sementara kelompok menuju kelas menengah justru bertambah, ini mencakup 50,4% populasi atau lebih dari setengahnya.
Saudara, kelas menengah jadi golongan paling terdampak kenaikan Pertamax dan juga suku bunga dari Bank Indonesia. Apa saja dampak nyata bagi masyarakat dan perlindungan sosial apa yang perlu diberikan oleh pemerintah kepada kelas menengah agar mereka tidak mengerem belanja? Kita tanya M. Rizal Taufikur Rahman, Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef. Selamat pagi, apa kabar Mas Rizal? Selamat pagi Mas Yan, baik Alhamdulillah. Mas Rizal, ini sebetulnya kalau kita melihat terkait dengan apa yang kita bahas hari ini, seberapa besar sih kenaikan harga Pertamax dan juga sebelumnya juga ada kenaikan dari BI Rate ini terhadap potensi memberikan tekanan terhadap kelas menengah? Iya, saya kira dua kebijakan berbarengan ya. Saya kira di hari Sabtu itu kemarin ya, di hari Senin itu BI Rate ya, kemudian juga berbarengan dengan kenaikan Pertamax. Tapi yang paling terdampak gitu ya, atau kenaikan ini memang cukup tinggi karena harganya juga naiknya hampir 32% ya. Artinya dari tadi disampaikan 12.300 menjadi 16.250 per liter. Artinya apa? Ada tambahan beban secara langsung ya, mencapai hampir 4.000 per liter ya. Jadi kalau misalnya untuk pekerja komuter yang memakai 30 sampai 550 liter katakanlah per bulan, maka ada tambahan biaya sekitar hampir 200.000 per bulan ya. Jadi untuk pengguna mobil keluarga misalnya dengan konsumsi 80 sampai 100 liter per bulan, maka tambahan beban biayanya hampir 400.000 per bulan. Nah, ini bukan angka kecil ya bagi kelas menengah, karena ini juga akan menghadapi tidak hanya dikenaikan transportasi saja, tetapi akan berimpact kepada kenaikan harga-harga yang lain seperti harga barang di pangan, kemudian juga biaya pendidikan, biaya kesehatan, cicilan ya, karena kalau kita bicara cicilan maka itu kan dampak dari BI Rate katakanlah yang naik ya, secara langsung kan pasti ke transportasi dan juga tentu ke pelemahan rupiah itu sendiri. Jadi kenaikan Pertamax saat ini ya, yang seyogianya mestinya kita tunggu dulu nih dampak dari BI Rate-nya ya, kan kemarin BI Rate juga cukup lumayan gitu ya, kurs rupiah kita atau rupiah kita menguat gitu. Oke, jadi menurut Anda Dan ini harus ada ini jarak tentu gitu akan ya Mas? berpengaruh. Harusnya ada jarak dari Betul. naikan BI Rate ke kenaikan Pertamax itu harus ada jarak yang berapa lama harusnya idealnya? Ya, saya kira kan 1 minggu aja sudah oke ya, sudah kelihatan gitu kalau di BI Rate ini kan. Nah, justru melihat efektivitas ini dan juga market kan sebenarnya menunggu masalah kredibilitas fiskal kan. Nah, ini seyogianya memang waktunya itu nggak pas gitu ya, atau tidak tepat gitu ya di dalam mengeluarkan kebijakan ini yang bersamaan dengan kita menghadapi bukan masalah di fundamental ekonomi, tapi masalahnya di sentimen market gitu, terutama di sentimen market domestik yang itu harus dijaga. Dan selama ini ya sentimen market domestik ini melihat masalah kredibilitas fiskal ya, lagi-lagi ya, ketika meskipun kita tahu pemerintah sudah cukup lama menahan kenaikan Pertamax ini ya, yang notabene BBM non subsidi ini, yang notabene kemudian ke menengah gitu. Nah, tetapi nampaknya ya ditahan dulu lah. Kita paham juga bahwa misalnya Pertamina ya juga sudah mulai marginnya sudah cukup sudah berat begitu ya. Fiskal juga menahan ini juga berat. Tetapi akan sangat baik ada jeda waktu gitu yang cukup bisa mengevaluasi dari kebijakan BI Rate ini gitu. Oke, sebelum lebih jauh kita membahas terkait dengan fiskal, tadi Anda juga Mas Rizal sempat membahas terkait dengan dampak yang kemana-mana gitu terkait dengan kenaikan harga Pertamax dan juga BI Rate. Termasuk tadi soal kenaikan harga pangan begitu. Apakah ini otomatis membuat rumah tangga mengerem konsumsi akibat daya beli dan apa risikonya? Iya, jadi kalau kita lihat ya di beberapa market di pasar tradisional ya, itu meskipun ini BBM-nya bukan BBM bersubsidi, adalah BBM non subsidi, tapi sensitivitas terhadap kenaikan harga barang-barang itu sangat sensitif di Indonesia ini ya. Secara empirik, secara teori, itu kan naikkan ke industri gitu. Tetapi empirically di Indonesia itu sangat sensitif terhadap kenaikan harga-harga barang, utamanya di pangan. Harga daging juga pelan-pelan juga naik, harga bawang putih lebih parah gitu, terutama katakanlah di pasar-pasar tradisional ya. Kemudian juga harga bawang putih, harga cabai rawit
cabai besar relatif stabil, kemudian juga daging sapi, ya daging ayam juga mulai merangkak. Nah, kalau kenaikan ini di pangan juga terus meningkat, ya, maka dikhawatirkan daya beli masyarakat kan akan turun. Kalau daya beli masyarakat akan turun terhadap pangan, ya, atau juga barang-barang yang lain tentunya nanti non pangan, maka tentu konsumsi rumah tangga yang notabene sebagai penyumbang kontribusi terhadap PDB kita hampir 53% itu terus akan terkikis gitu. Padahal kalau kemudian kita lihat kontribusi dari kelas menengah ini terhadap konsumsi rumah tangga secara nasional itu cukup besar, hampir 60%. Kalau kemudian daya beli kelas menengah ini memang tertekan, maka pasti akan menekan laju atau juga konsumsi rumah tangga. Bayangkan di triwulan kedua itu, Mas Yan, tidak ada momentum untuk mendorong consumption. Kalau dulu biasanya ya di triwulan 2 itu kan ada lebarannya. Kan gitu ya, ada lebaran kemudian puasa. Nah, tahun ini kan berbarengan di TW1. Jadi momentum di TW2 kemungkinan besar ya akan lebih rendah dibanding dengan TW1 karena momentumnya itu memang untuk mendorong konsumsinya tidak ada triggernya. Bahkan penyerapan konsumsi pun kalau di TW1 karena ada lebaran katakanlah ya hampir 800 triliun katakanlah. Tapi biasanya di TW2 itu cenderung karena tidak ada momentum tadi maksimum bisa 500 sampai 600 triliun. Artinya dengan adanya kenaikan harga BBM ini juga akan menekan konsumsi tadi gitu. Inilah yang kemudian kita tidak harapkan. Nah, untuk itu maka pemerintah harus banyak mengantisipasi agar daya beli masyarakat itu tidak turun drastis. Oke, kontribusi kelas menengah ini sangat besar, ini mencapai 60%-an terhadap konsumsi, berarti memang perlu dijaga begitu. Apabila demikian, pertanyaannya Mas Rizal, seberapa besar sih kenaikan harga BBM non-subsidi dan juga BI Rate ini akan kembali membuat kelas menengah makin menyusut dan turun ke golongan rentan miskin? Namun kita bahas usai jeda ya Mas, tetaplah bersama kami di Kompas Bisnis. Kita lanjutkan perbincangan soal dampak kenaikan BI Rate dan juga Pertamax bagi kelas menengah bersama M. Rizal Taufikur Rahman, Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef. Mas Rizal, kita lanjutkan pembahasan kita. Tadi sini soal data dari BPS, Mas Rizal, yang menunjukkan dari tahun ke tahun jumlah kelas menengah terus menyusut. Ini sebetulnya seberapa besar kenaikan harga BBM non-subsidi dan juga kenaikan BI Rate akan kembali membuat kelas menengah ini makin menyusut dan turun ke golongan rentan miskin karena sentimennya juga bersifat akumulatif termasuk adanya pelemahan rupiah. Iya, saya kira memang tadi data yang disampaikan ya, per tahun hampir 1 juta kelas menengah itu turun ya ke aspiring, kemudian juga ke rentan miskin gitu ya. Nah, apalagi misalnya kenaikan Pertamax dan BI Rate bagi kelas menengah ini tekanan ganda ya, pukulan ganda ya. Pertamax naik membuat biaya mobilitas naik, sementara BI Rate naik ya ke angka 5,5%, membuat biaya kredit ya berpotensi juga akan naik gitu. Nah, BI tentu menaikkan 25 BPS secara off cycle ini juga untuk stabilisasi harga rupiah gitu ya, dan juga nilai tukar yang sempat menyentuh hampir di 18.200 per dolar gitu ya. Nah, kebijakan ini memang penting ya untuk menjaga stabilitas, tetapi konsekuensinya lagi-lagi kelas menengah menghadapi dua tekanan, satu dari sisi harga energi naik dan juga cicilan yang berpotensi mahal. Nah, tentu kedua kebijakan ini tentu akan menekan lagi ya ke jumlah rumah tangga atau pekerja kelas menengah ini, dan sangat dimungkinkan ya dengan kondisi ekonomi dan juga tren ya dari kelas menengah menurun, apalagi kebijakan pemerintah tidak ada secara spesifik untuk menjaga daya beli masyarakat, maka ini sangat besar ya dampaknya terhadap jumlah rumah tangga menengah untuk turun lagi. Dan kalau kita lihat tren 10 tahun terakhir itu 10 juta orang turun, artinya setiap tahun
rata-rata itu 1 juta gitu. Dan sangat mungkin juga di 2026 juga akan terjadi demikian. Apabila pemerintah tidak mengeluarkan kebijakan antisipatif yang supaya tidak hanya jumlah yang turun, tetapi juga daya beli masyarakat yang kelas menengah ini yang sangat rentan masuk ke dalam aspiring kategori dan juga miskin gitu, Mas. Mas Rizal, ini berarti berpotensi jumlah kelas menengah ini akan terus menyusut jika memang tidak ada solusi dari pemerintah. Mengingat yang terjadi di lapangan, Mas Rizal, ini masih ada informasi soal kebocoran pembatasan pembelian BBM melalui QR Code. Berarti ini ada potensi migrasi dari pengguna Pertamax ke Pertalite. Artinya apakah akan ada risiko peningkatan beban subsidi energi dan juga kuota yang selama ini ditetapkan tidak mencukupi, Mas Rizal? Sangat mungkin ya, karena kan kuota Pertalite ini relatif lebih banyak ya dibanding dengan Pertamax kan begitu. Maka ya memang kalau kemudian monitoring atau juga di bawah begitu ya, terutama secara teknis, yang notabene kan subsidi itu buat orang-orang miskin gitu ya, sasarannya kan gitu ya. Kalau kemudian kenaikan Pertamax ini, maka betul akan ya mencari substitusinya ya Pertalite kan yang relatif jauh sekali harganya gitu. Dan ini sudah terjadi di beberapa pom bensin juga, antrinya luar biasa gitu ya. Dan terutama tadi mereka yang pekerja komuter yang sehari-harinya membutuhkan Pertamax maupun Pertalite lah begitu. Nah, namun tentu dengan QR Code ini harapannya bisa jauh lebih antisipatif ya berkaitan dengan kebocoran atau penyalahgunaan pembatasan ini. Maka fenomena ini ya implikasi ke ekonominya akan cukup besar, terutama di dalam beban terhadap subsidinya. Bayangkan Mas, kalau misalnya switching dari yang pengguna Pertamax ke Pertalite, maka Pertalite yang tadi jumlahnya katakanlah di 18 hari, mungkin bisa lebih cepat habisnya gitu. Dan ini kan sangat berisiko lagi ke pengadaan di Pertalite gitu. Maka tentu ini juga akan mendistorsi market gitu ya. Selisih harga antara BBM subsidi dengan non subsidi akan menciptakan insentif gitu ya, untuk ya mudah-mudahan tidak terjadi ya, misalnya terjadi penimbunan atau penjualan kembali ya, sehingga merugikan pelaku usaha yang patuh. Dan yang paling menjadi krusial adalah bagaimana melemahkan efektivitas reformasi subsidi energi ini. Jadi kalau kemudian kebocoran ini tinggi ya, pemerintah akan sulitan juga mempertahankan subsidi yang berpotensi melakukan penyesuaian harga BBM non subsidi ini atau mengurangi ruang fiskal ya untuk program-program yang lain. Jadi tentu kebijakan atau kaitan dengan kenaikan Pertamax, maka pengawasan QR Code menjadi sangat efektif manakala ini dijalankan atau dengan melakukan disiplin gitu ya. Bukan masalah administrasi Mas, tetapi masalah tata kelola fiskal gitu. Oke, Anda menyinggung terkait dengan fiskal. Saya lanjutkan ini, Mas Rizal. Apakah menurut Anda keputusan menaikkan harga Pertamax adalah cerminan semakin sempitnya ruang fiskal pemerintah? Oh iya, udah pasti Mas. Ya, jadi tata kelola kenapa pemerintah melakukan ini ya pasti udah semakin sempit gitu ya. Apalagi kan cukup lama menahan harga BBM non subsidi ini ditahan, terutama Pertamax ya. Kan pertama dari Dex maupun Pertamina Dex-Lite begitu ya, dan juga Pertamax yang 96 RON-nya ya, kemudian dipertahankan ya, ternyata perangnya nggak selesai-selesai gitu ya, dan ini akhirnya kan mempengaruhi terhadap fiskalnya sepertinya sudah berat begitu ya untuk menahan atau menjaga inflasi ya untuk BBM non subsidi ini. Termasuk juga saya kira Pertamina juga sudah, saya kira dari konteks marginnya ya, ini juga sudah mulai menyempit dalam konteks governance finansialnya gitu. Sehingga dengan kurun waktu menahan itu ya, hari ini memang kenaikannya luar biasa ya, bebannya langsung besar gitu ya. Gradualnya sangat tinggi, hampir 32% gitu. Yang biasanya notabene kan ada gradualnya lah, misalnya ya 10, 15, 20 gitu, ini tiba-tiba 32%. Inilah saya kira
beban fiskalnya terlalu berat untuk menahan subsidi ya, terutama di BBM non subsidi untuk Pertamax ini. Oke, berarti artinya ujung-ujungnya ke beban fiskal juga ya. Ini kalau kita melihat juga ini Mas Rizal, seberapa besar sih kenaikan harga BBM non subsidi ini berdampak terhadap inflasi dan juga pertumbuhan ekonomi? Tadi Pak Purbaya sempat bilang ini tidak terlalu berdampak karena memang non subsidi begitu. Ya, gini, eh, apa namanya? Tadi saya sudah sampaikan ya, di Indonesia itu ketika dinaikkan harga BBM mau non subsidi maupun subsidi, apalagi subsidi ya, ini sangat sensitif terhadap harga, Mas. Ya, seringkali perilaku inilah sulit gitu. Theoretically kan memang terpisah, Mas. Theoretically ya. Kan kalau ke industri pasti cost push yang kemudian harganya naik. Tapi lagi-lagi tidak semua pengusaha itu juga menggunakan Pertalite kan. Ya, menggunakan juga apa namanya ya Pertamax bersubsidi ini. Mau tidak mau katakanlah penjual sayuran atau penjual daging yang selama ini kan komuter gitu ya, terkait dengan logistiknya dan angkutannya, maka ini juga secara logika ekonomi pasti akan dinaikkan ya, dan itu tentu akan berpengaruh terhadap tidak hanya barang-barang pangan tapi juga non pangan. Jadi dampaknya memang moderat tetapi signifikan terhadap rambatan second run efeknya ini yang pemerintah meskipun menghitung katakanlah, tetapi faktual sensitivitas di lapangan itu tidak seperti perhitungan-perhitungan di atas kertas gitu ya. Jadi akan kenaikan 32 ini akan mendongkrak ya biaya transportasi, logistik ya, kemudian operasional dunia usaha. Akibatnya barang maupun jasa punya potensi naik. Bahkan kalau kita cek di pasar-pasar tradisional, penjualan pangan itu naik, Mas, sekarang harga pangan. Bahkan ada yang mengatakan ini bukan naik harganya, tapi ganti harga gitu ya, cukup signifikan. Terutama bawang putih yang notabene memang impor ya, termasuk juga bawang merah gitu. Nah, ini tentu akan punya potensi ikutannya terhadap sektor distribusi, makanan, minuman maupun jasa. Baik. Dan inflasi dengan angka yang sudah ada katakanlah di 3,08% dengan nilai tukar melemah, maka kita tidak berharap ya kenaikan Pertamax ini akan menambah tekanan inflasi dan juga ekspektasi pelaku usaha dan konsumen. Oke, terakhir Mas Rizal, menurut Anda perlindungan sosial apa saja yang perlu diberikan oleh pemerintah yang berpihak kepada kelas menengah? Apakah termasuk subsidi listrik atau bonus listrik? Saya kira salah satunya itu ya, terutama di ini sih Mas, perluasan di penghasilan tidak kena pajak ya, atau katakanlah pemberian insentif kredit pekerja ya, karena dengan kenaikan BBM ya, artinya kan kenaikan biaya hidup naik, suku bunga sebaliknya juga akan mendorong kenaikan kredit, maka diberikan tax kredit sementara bagi pekerja berpenghasilan menengah. Nah, setidaknya bisa menjaga daya beli, Mas, mempertahankan konsumsi dan juga mencegah penurunan konsumsi di sektor retailnya dan juga jasa. Kedua adalah mensubsidi transportasi publik bagi pekerja komuter, Mas. Mengapa? Dengan kenaikan ini, maka tentu kan memukul biaya mobilitas dan pemerintah harus memberikan tarif subsidi ya di KRL, MRT, LRT, BRT atau bus-bus antar kota ya bagi pekerja yang basis misalnya skema digital berbasis NIK katakanlah begitu. Karena ini cukup strategis saya kira ya, akan lebih tepat sasaran dibandingkan dengan disubsidi lagi BBM-nya gitu. Yang kemudian yang ketiga adalah tentu diberikan insentif kredit, Mas, terutama untuk KPR rumah katakanlah. Sekarang mungkin berat ya. Dan juga kepada UMKM. Karena kenaikan BI rate ini kan memang akan memicu bunga kredit komersialnya juga naik kan. Pemerintah harus memberikan tadi subsidi insentif sementara untuk KPR rumah pertama tapi ya, dan juga kredit UMKM yang produktif. Yang ketiga adalah pengendalian harga pangan, Mas, secara agresif. Ini penting karena pengeluaran terbesar rumah tangga itu kan dominasinya masih pangan ya. Dan stabilisasi pasokan beras, cabai, bawang merah, bawang putih ya, minyak goreng, gula, protein, ini jauh lebih efektif untuk menjaga kesejahteraan dan juga daya beli masyarakat dibanding sekedar harga energi. Karena setiap penurunan inflasi pangan akan memberikan ruang konsumsi yang jauh lebih besar bagi di kelas menengah ini. Mungkin itu sih, Mas.
Oke, ada beberapa yang bisa kita garis bawahi terkait dengan rekomendasi apa saja yang bisa dilakukan pemerintah. Ini terkait juga insentif kredit pekerja. Ada tadi juga sebelumnya ada saya bahas soal bonus listrik, ada subsidi transportasi publik, insentif kredit KPR dan UMKM, juga pengendalian harga pangan. Terima kasih M. Rizal Taufikur Rahman, Kepala Pusat Makroekonomi dan juga Keuangan Indef atas waktunya bersama kami di Kompas Bisnis. Mas, sehat selalu. Makasih banyak Mas Yan.